Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, sabahul khair. Oke, Subhanallah. para pemirsa Morning Podcast atau disingkat dengan Mukes. Alhamdulillah ya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan tentu saja tetap semangat ya dalam menebar kebaikan sejak pagi hari tadi. Oke. Baik pemirsa Morning Podcast, Abi Umi dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Abi Umi dan seluruh pemirsa sedang menyaksikan podcast yang bukan hanya sekedar podcast yang mengudara begitu saja, tetapi juga menginspirasi. Ya. Dan spesial banget nih pada kesempatan kali ini kita kedatangan sosok yang sangat dekat dengan para santri, ya. Sekaligus orang tua kedua, ya, orang tua kedua mereka yang ada di pondok. Beliau adalah figur pengayom, peneguh disiplin, sekaligus penyemai semangat ibadah di setiap langkah anak-anak kita. Yuk, siapa dia? Tentu beliau adalah kepala asrama SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan Boarding Ikhwan, ya, yang siap berbagi cerita, suka duka hingga makna mendalam ya dari kehidupan para santri di balik tembok pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Abi Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi Oke. Opik. Sehat Abi Opik ya? Alhamdulillah sehat Abi Nasrul. Nama lengkap beliau adalah Abi Nasrul Waton. Ini panggilannya Abi Nasrul apa Abi Waton ini? Boleh dipanggil Abi Nasrul atau Abi Oke. Waton, bebas lah. Bebas ya. Boleh lengkap juga, boleh Abi Nasrul Waton atau boleh Abi Nasrul. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khair, Abi Nasrul sudah hadir di kesempatan kali ini Morning Podcast ya. Alhamdulillah, kali ini kita akan berbicara santai. Ya. Kita akan coba sedikit mengulas atau mengupas tentang bagaimana sih kehidupan para santri yang ada di Pondok Pesantren Darul Fatah ini. Di situ nanti Abi Umi bisa mendengarkan secara langsung bagaimana kehidupan mereka di sini. Kan ada sebagian Abi Nasrul ya yang beranggapan pondok itu sesuatu yang menakutkan. Ya, Ya. Padahal sebenarnya pondok itu adalah hanya sebagai tempat penempaan diri yang tentu pada saatnya nanti mereka akan mendapatkan hasilnya. ya. Oke, baik Abi Nasrul, kita mungkin Abi Nasrul boleh deh memperkenalkan diri dulu, silahkan mungkin secara singkat siapa beliau ini, asal dari mana dan sebagaimana, sudah nikah apa belum? Silahkan Abi Nasrul. Bismillah. Perkenalkan Abi Umi semuanya. Saya Abi Nasrul Waton, bisa dipanggil Abi Nasrul atau Abi Waton. Kemudian untuk asal ana atau saya itu di Lampung Tengah. Lampung Tengah alhamdulillah sekarang sudah menikah dan sekarang diberi amanah di unit Sekolah Quran Darul Fatah menjadi kepala asrama. Jadi cukup. Masya Allah ya. Jadi kalau ada something yang ingin ditanyakan bisa langsung dengan beliau. Ya beliau tentu sebagai kepala asrama sangat mengetahui dan memahami seluk-beluk pondok yang ada di sini ya. Baik, Abi Nasrul, kita coba ingin ngulik-ngulik sedikit terkait asrama ya. Hal yang tentu penting ya, Abi Umi semua, ada apa namanya aturan gitu ya di pondok ini dan kedisiplinan yang harus dipatuhi. Itu pertanyaan pertama itu ya, apa saja sih Abi Nasrul ya aturan dan disiplin yang harus dipatuhi oleh santri selama berada di asrama. Terus bagaimana pelaksanaannya? Seperti itu. Monggo Abi. Untuk aturan yang dilakukan di sini adalah tentang aturan waktu. Itu seperti ketika waktu bangun sholat malam, kemudian waktu sholat wajib, baik itu waktu subuh, zuhur dan seterusnya. Kemudian ada tentang waktu kedisiplinan ketika pelaksanaan kegiatan pondok seperti zikir pagi, kemudian zikir sore, pun kegiatan ketika ada kegiatan halaqah malam. Dan aturan kedisiplinan ketika tiba waktu pengumpulan baju kotor misalnya seperti itu. Pelaksanaannya pun berbeda-beda, kondisional ketika terus ini ada jadwal tersendiri kapan itu mereka anak-anak itu halaqah, kapan mereka mengumpulkan kegiatan baju kotor misalnya itu. Nah itu sudah kami tanamkan dari awal gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan tentu ya kita pahami bersama bahwa di boarding ini padat sekali kegiatan, padat sekali dari mulai bangun tidurnya pun lebih bangunnya lebih awal ya. Nah
Untuk mengelola waktu bagaimana Abi Nasrul nih antara belajar, baik itu belajar yang memang dari sekolah, kemudian belajar yang di pondok dan waktu bermain mereka, istirahat mereka itu cara mengatur waktunya seperti apa tuh Abi Nasrul sehingga mereka bisa apa ya menjalankan semua sekolah jalan, kemudian pondok jalan, bermain, olahraga dan istirahat pun berjalan. Itu pengelolaan waktunya seperti apa tuh? Untuk pengolahan waktu, apa namanya? Pertama tentunya perlunya adaptasi. Pasti yang siswa baru itu pasti kaget lah dengan kegiatan di rumah seperti kok beda di rumah dengan di sini beda, pasti ya perlu adaptasi. Pertama tentunya harus adaptasi. Kemudian kedua harus ada desain waktu yang bagus dan baik. Semisal jam sekian sekian kegiatan ini, maka santri tersebut harus antisipasi supaya di kegiatan tersebut tidak terlambat, yaitu apa namanya harus terjadwal kegiatan-kegiatannya. Berarti ada jadwal tersendiri supaya Anda tidak terlambat kegiatan gitu. Jadi tertulis dia, Ya, jadwalnya tertulis dari jam itu. sekian sampai Sekian. jam sekian ada. Ada. Artinya Abi Umi di sini sangat disiplin. Artinya bagaimana Abi misalnya kok anak itu tidak disiplin. Misalnya harusnya dia bangun kok belum, atau misalnya harusnya dia tahajud kok dia belum bangun, dan bagaimana? Adakah tindakan kira-kira Abi dengan anak-anak yang kurang disiplin ini kira-kira? Untuk anak-anak yang kurang disiplin tentunya pertama pemberian nasihat. Pemberian nasihat. Nah, itu kan nasihat itu bisa tidak cukup 1-2 kali, bisa berkali-kali. Namun ketika sudah nasihat tidak tidak didengarkan, tidak ada efeknya, ada naikkan, yaitu treatment. Nah, treatment itu bisa sebelum tidur misalnya ketika susah bangun, yaitu wudhu terlebih dahulu, kemudian baca doa, dan setelahnya kok masih susah bangun misalnya, ada treatment untuk istighfar atau menulis istighfarnya supaya tidak terlambat di kegiatan tersebut atau kegiatan yang lainnya. Oke, baik. Jadi tetap ada tahapan, ada tahapan. Ya, ada tahapannya adalah memberikan treatment lah ya, biar Ananda tidak terlambat lagi atau tidak lagi indisipliner. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Oke, Abi Umi. Nah, kita ketahui juga bahwa setiap santri itu ada semacam semacam kelompok halakoh atau halakoh. Satu musrib itu biasanya memegang beberapa santri. Tentu mereka memiliki peranan tuh ya, mereka ada tidak dari pihak asrama secara terpusat harus begini dalam mendidik santri misalnya. Apakah mereka bagaimana kiat asrama dalam membentuk karakter anak-anak itu? Gimana biar anak ini harus nurut, bagaimana anak ini biar patuh, biar disiplin. Itu bagaimana peran pembimbing yang tadi musrib tadi? Kan tidak mungkin Abi Nasrul yang harus turun semua. Ya. Nah, itu bagaimana koordinasinya antara kepala asrama dan musrib-musrib dalam membimbing anak-anak? Baik, ini terkait pertanyaan tersebut Abi Opik. Satu asrama itu bersamai oleh 2 musrif. Nah, jadi setiap asrama itu ada 2 musrif, dan satu musrif itu diamanahi kurang lebih 15 anak. Nah, 15 anak. Dan musrif itu berkewajiban mendidik anak itu dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Nah, dari awal sampai akhir, dan itu berlangsung setiap hari, berselang hari. Ya, seperti itu. Jadi ada satu musrif megang kurang lebih 15 anak, dan satu asrama itu ditempati kurang lebih 30 anak. Oke. Nah, gitu. Dan tentu memiliki standar yang sama lah ya, artinya tidak ada perbedaan. Kecuali barangkali kalau ada siswa yang super ya. Nah, itu udah lagi tuh, lebih instan lagi tuh ini ya, pendekatannya lebih. Lah ya, kurang lebih. Oke, baik. Tentu anak-anak ini beda ya karakternya ya. Ada yang pendiam, ada yang super, ada yang macam-macam. Nah, terus bagaimana tuh asrama itu menjadikan mereka itu tetap bisa berbaur, bisa stabil dan sebagainya itu. Cara memperlakukan mereka tuh seperti apa? Bagaimana cara biar anak yang aktif ini bertemu dengan anak yang kurang aktif itu? Asrama apa ada cara atau treatment untuk menjadikan mereka biar bisa bersosialisasi? Baik, Opik, untuk anak-anak yang bahasa ininya kurang berbaur, pertama tentunya kita pendekatan dari musrif dengan anak tersebut. Nah, kenapa kurang berbaur dengan teman-teman yang lain, misalnya itu. Kemudian yang kedua, misalnya sudah menyampaikan alasannya ini dan berikan nasihat. Nah, berbaur itu baik.
ya, tapi tetap harus pilih teman yang baik juga, karena teman yang baik itu membawa kebaikan dan sebaliknya seperti itu. Intinya pemberitaan nasihat, kemudian motivasi, dan sampaikan hal positif ketika sudah berbaur dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oke, jadi tentu asrama tidak atau boarding ini tidak membiarkan anak itu tidak punya teman ya. Ya. Artinya diupayakan bagaimana caranya anak harus tetap berbaur. Misal ada anak yang memang dia hobinya ya pendiam, tapi pondok berupaya bagaimana caranya mereka tetap bisa berbaur. Oke ya. Oke, kita tegang. Kok tegang ya? Enggak ya? Oke. Ada grogi nih udah. Oke, gini ya. Sekarang gini, ada nggak nih kira-kira di pondok kita ini satu kegiatan rutin ya, atau program khusus yang dilaksanakan oleh asrama ini untuk memperkuat hubungan antar santri dan membina kebersamaan? Ada nggak program khusus biar anak-anak itu berbaur, ya ngobrol dan lain sebagainya? Untuk kegiatan khusus secara umum disebutkan seperti olahraga ketika pada asar, itu kan kosong. Mereka anak-anak olahraga, momen yang bisa berbaur dengan teman-teman lain, ya suka futsal lah, yang bulu tangkis lah. Kemudian ada juga kegiatan eskul juga bisa, untuk eskul bisa. Kemudian ada kegiatan yang harus dilakukan adalah konseling. Konseling itu kalau di sini yang sudah berjalan itu 1 pekan sekali. Tapi itu tidak harus 1 pekan sekali. Ketika ada anak-anak ada masalah, maka langsung bisa menyampaikan ke musrifnya. Oke, betul. Seperti itu. Oke, benar-benar ya. Jadi memang kalau memang ada anak bermasalah dengan kawannya, memang idealnya adalah kalau memang mereka bisa menyelesaikan, oke, tapi sekiranya kok sulit diselesaikan, maka pondok menyiapkan konseling ya untuk bisa menjadi mediator ya, atau memediasi mereka. Dan pelaksanaan konseling itu tidak harus 1 pekan sekali. Ketika ada masalah langsung. Iya, momen itu gitu. Rutinnya sepekan, tapi kalaupun dalam masa waktu sebelum sepekan sudah ada problem atau lain sebagainya, maka silakan untuk berkonsul ya. Oke, selanjutnya nih, ini pertanyaan yang butuh jawaban yang jelas ini ya. Apa tantangan terbesar nih ya? Kan kita boarding ini sudah dari tahun berapa? Dari tahun 2015. Artinya sudah menerima santri-santri. Setiap tahun ada santri baru. Tentu mereka itu apa yang selama Binasrul pahami dan perhatikan, tantangan terbesar mereka dalam beradaptasi itu apa sih kira-kira? Kesulitan mereka dalam beradaptasi itu apa? Kemudian bagaimana pihak asrama ini kemudian membantu mereka menyesuaikan diri? Kan ada anak yang susah menyesuaikan diri. Nah, tantangan terberat mereka apa yang membuat mereka susah untuk beradaptasi, dan bagaimana cara kita dari pihak asrama untuk membantu mereka? Baik, tantangan beratnya ketika tiba tahun ajaran baru, anak-anak masuk khususnya kelas 7 ini Abi Opik. Yang paling berat adalah mereka itu susah berpisah dengan orang tua. Itu wajar Abi, wajar. Anak mama apalagi ya. Itu paling berat itu berpisah. Berpisah itu pasti sedih, banyak drama. Nah, dari treatment pondok adalah ketika ada anak-anak yang sedih, murung, ya tadi itu pendekatan. Kemudian memberikan nasihat dan menyampaikan kisah-kisah para sahabat dulu ketika berjuang menuntut ilmu. Makanya itu. Dan sama halnya orang tua Abi Umi ketika di rumah harus ikhlas, Dan ketika orang tua sedih, pasti ada keterikatan hati. Nah, seperti itu. Harus sama-sama ikhlas. Orang tua ikhlas, anandanya yang di pondok harus ikhlas juga. Insyaallah ketika di pondok pelaksanaannya aman, damai, nyaman, dan betah itu. Betul sekali. Jadi Abi Umi yang di rumah ini jangan suka baper ya. Apalagi ada jadwal telepon ya, jadwal video. Untuk jadwal telepon ada ya, itu pas lagi telepon itu jangan memperlihatkan wajah sedih juga. Jadi anaknya malah justru ingat rumah terus gitu. Tetap justru kalau bisa Abi Umi yang sedang video call itu berikan semangat Anda kurang lebih seperti itu ya. Sekarang Abi Nasrul ini penting juga nih, minta tolong untuk bisa memamparkan fasilitas yang ada di pondok kita. Tentu fasilitas yang menunjang belajar anak, mereka nyaman belajarnya, istirahatnya juga nyaman, makannya juga nyaman. Jadi apa sih fasilitas yang ada di boarding kita ini yang menunjang kenyamanan mereka? Untuk fasilitas yang ada ya, untuk di masjid alhamdulillah sudah ber-AC, sudah ber-AC, ada AC. Kemudian di ruang kelas sudah AC alhamdulillah. Kemudian untuk asrama kipas angin ya kan, kipas angin
selalu udah nyaman, pasangnya udah nyaman. Oke. Kemudian penunjang keamanan juga di semua tempat, semua sudut ada CCTV untuk membantu pemantauan segala macamnya. Gitu. Oke. Itu di kamar kenapa Bi kok nggak AC gitu? Coba kalau misalnya ada Abi yang nanya, ada Umi, gimana kok cuma pakai kipas nggak pakai AC? Gimana Bi itu? Ada pertanyaan. Ada juga ini. Gimana ya jawabnya ya? Kalau penggunaan kipas angin, banyak kan anak-anak yang susah bangunnya. Kalau dipasang AC biasanya itu lebih susah bangun ketika sholat malam. Iya, betul. Emang awal-awal mungkin pasti rasa panas dan gerah. Iya. Pasti, tapi kalau dibiarkan susah bangun juga kurang baik juga. Gitu. Artinya memang di pondok ini ya Bi Umi, itu sudah sangat nyaman ya. Kalau kita balik ke beberapa tahun yang lalu ketika zaman-zaman kita mondok itu nggak ada kipas angin, nggak ada kipas, tidur jendela dibuka gitu ya kan. Jadi nggak ada. Artinya memang ya itu bukan sesuatu yang tidak disengaja, justru disengaja. Tidur itu pakai kipas minimal biar nggak gerah aja, ya kan. Tapi kalau pakai AC itu jadi khawatirnya anak terlalu nyaman, malah tidurnya susah bangun. Itu yang dikhawatirkan. Oke, jadi fasilitas insya Allah mulai dari fasilitas pembelajaran, makan, ada kita punya tempat makan, kemudian kelas, alhamdulillah nyaman. Untuk kamar AC. mandi udah dekat ya, dengan asramanya, udah dekat nggak jauh dia. Oh ya, setiap asrama itu ada kamar mandinya, jadi nggak perlu nyebrang Total kamar mandi itu ada berapa? Satu asrama itu 5 kamar mandi. Satu asrama. 5 Kita ada berapa asrama totalnya? 1, 2, 3, 4, 6 sampai 7 asrama. Itu sudah ada kamar mandi. 5 lah kurang lebih. Terus di masjidnya juga sudah ada kamar mandi. 2 kamar mandi ya, Masya Allah. Dan tempat wudhunya juga nyaman. Oke, itu tentang fasilitas. Jadi Abi Umi jangan ragu, jangan khawatir kalau fasilitas. Anak-anak pasti insya Allah betah. Gitu dan bisa menyesuaikan ya. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tuh kebijakan asrama dalam menangani masalah atau konflik yang mungkin terjadi sesama santri? Ya? Atau bagaimana ketika mereka ada konflik, bagaimana sih asrama tuh menyikapinya? Bahkan bisa jadi ada orang tua juga yang pengen ikut campur. Bagaimana tuh asrama menyikapi jika ada konflik tersebut? Untuk konflik anak-anak, ini biasalah ketika khususnya anak laki-laki. Nah, seringnya kan mereka ejek-ejekan atau berantem ini. Yang pertama tentunya tindakan ini adalah pemanggilan yang bersangkutan. Ya, dipanggil kemudian tabayun, ceritanya bagaimana, kemudian siapa yang salah, siapa yang benar, dan diselesaikan secara baik-baik. Seandainya itu permasalahan tersebut memang memerlukan koordinasi dengan orang tua, akan kami sampaikan. Sampaikan. Ya, jika sekiranya konflik tersebut harus menghadirkan orang tua, maka pihak pondok pun pasti akan menghadirkan orang tua, gitu ya. Oke, selanjutnya ya, ini pertanyaan terakhir ya. Tapi nanti mungkin ada pertanyaan lain di ujung ya. Jadi di pondok ini ya, Binasrul, kita perhatikan anak-anak itu dibiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang sangat baik ya, dari mulai ibadahnya. Dan misalnya ketemu musyrif juga harus salam, ya kan, baik itu ucapan ataupun salim gitu ya, cium tangan dan sebagainya. Artinya apa sih nilai-nilai atau kebiasaan positif yang ingin ditanamkan ya kepada santri melalui kehidupan yang di asrama ini? Tujuannya apa? Kok diterapkan kegiatan seperti apa? Adab-adab yang baik ini biar apa? Tentunya yang ditanamkan salah satunya adalah ketika bertemu dengan orang, senyum, salam, sapa, itu satu. Kemudian kedua, adabnya ketika bertemu, adabnya kedua. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak itu istiqomah dengan ibadah-ibadah yang baik, baik itu yang sunnah apalagi yang wajib. Kemudian hal-hal tersebut tentunya harus dilaksanakan baik di dalam pondok maupun di luar pondok. Ketika waktu tiba kepulangan, misalnya seperti itu, tetap harus dilaksanakan dengan baik. Oke, baik. Ya. Singkat ya, Abi Umi, ya. Sebenarnya nggak panjang lebar. Tapi ini terakhir banget ini ya, terakhir banget. Barangkali secara teknis Abi Umi yang di rumah pengen tahu, apalagi mungkin yang belum memondokkan. Mudah-mudahan jadi nanti tahun depan bisa memasukkan. Jadi ini teknis ini Abi, teknis penjemukan tuh bagaimana? Kita selalu coba. Mereka tuh kapan sih boleh ngejenguk? Kapan sih pulangnya? Pulangnya apakah setahun sekali pas lebaran ataukah pas liburan atau bagaimana? Secara singkat boleh disampaikan penjemukan dan kepulangan. Untuk penjengukan yang saat ini sudah berjalan Abi Umi semuanya, penjengukan itu dilaksanakan 1 bulan sekali. 1 bulan. 1 bulan sekali, dan itu berbarengan dengan kegiatan kajian orang tua.
kajian orang tua. Dan biasanya yang sedang berjalan itu di hari Sabtunya, di hari Sabtu. Nah, kemudian untuk kepulangan itu dilaksanakan yang sudah berjalan sekarang itu setiap 2 bulan sekali. Nah, terhitung di hari Jumat ba'da asar dan kemudian pulang ke pondok yaitu di hari Ahad sore. Jadi anak-anak itu menginap di rumah 2 malam itu cukup. 2 malam cukup. Kadang ada kalau cerita-cerita anak-anak itu nggak mau pulang. Oh gitu. Iya, udah betah ya. Udah betah gitu. Nah, untuk penjengukan itu gimana teknisnya Abi Nasrul? Apakah orang tua hanya di sini aja setelah kajian ngobrol-ngobrol kemudian pulang atau bagaimana itu ya? Untuk penjengukan yang saat ini berjalan Abi Opik ya. Untuk penjengukan setelah kajian selesai Ananda boleh dibawa keluar dari pondok. Pondok. Kalau yang rumahnya dekat area Bandar Lampung misalnya nyampe rumah boleh gitu. Tapi kalau yang rumahnya lintas provinsi misalnya kan kejauhan. Biasanya ngajak ngobrol di pondok saja atau diajak ke rumah makan bentar habis itu diantar ke pondok lagi. Di pondok sampai dan maksimal diantar ke pondok itu jam 4. Jam 4 sudah diantar ke pondok dan maksimal paling ya pada asar paling lambat setengah 6 sudah di pondok. Itu untuk karena ada ketika keterlambatan ada konsekuensi masalahnya. Iya, karena melatih kedisiplinan betul gitu. Kaitannya dengan disiplin karena itu ya. Makanya ada konsekuensi bagi yang terlambat datang ya. Jadi ya. Nah, untuk kepulangan insya Allah sudah dipahami 2 bulan sekali dan selalu karena kita ada grup ya, ada grup WhatsApp pasti akan diinformasikan jadwal penjengukan, kepulangan, nelpon dan lain sebagainya ada jadwalnya. Oke, Masya Allah, luar biasa singkat sebenarnya. Insya Allah nanti mudah-mudahan kalau memang ada hal-hal yang masih belum dipahami Abi Umi bisa langsung ya hubungi Abi Nasrul selaku kepala asrama. Barangkali ada hal-hal yang perlu ditanyakan bagi yang belum bergabung ya di SMP Quran Darul Fatah boarding pun silahkan bisa bertanya-tanya. Mudah-mudahan tahun depan bisa bergabung ya. Masya Allah, ini luar biasa obrolan kita pagi hari ini ya. Alhamdulillah bersama Abi Nasrul Waton ini kita telah banyak menjelami lebih dalam tentang kehidupan para santri itu di balik dinding asrama ya. Aman Abi Umi yang sudah menitipkan anaknya insya Allah aman di sini. Musrifnya siap siaga, langsung bahkan di sini qadarullah ketua yayasan kita juga stay-nya di sini. Wah, jadi pengawasannya double ya. Sudah ada Abi Nasrul selaku kepala asrama dan ayahanda kita Abi Kiai Haji Aryasin juga senantiasa memantau anak-anak kita. Oh ya, satu lagi Abi Topik. Oh iya, gimana? Untuk fasilitas di sini kantin juga di dalam pondok. Jadi anak-anak nggak perlu keluar area pondok. Kemudian di lapangan juga ada 3 tempat untuk lapangan. Jadi banyak tempat dan puas lah untuk aneka olahraga gitu. Untuk jajan, ini pertanyaan lagi. Jajan dibatasi nggak Abi Nasrul? Apa boleh 50.000 sehari? Bagaimana? Oh iya, untuk jajan saat ini maksimal Ananda itu 15.000 setiap hari. Tapi ada anak yang dia memang nggak bisa nggak banyak-banyak, maksudnya 5.000 ya boleh, 7.000 atau 2.000 ya boleh. Tapi maksimal tidak boleh dari 15.000 untuk saat ini ya, Bumi ya. Untuk saat ini. Gitu. Bisa jadi bertambah nanti suatu saat. Ya, dilihat kondisi. Untuk saat ini maksimal 15.000. Maksimal 15.000. Tapi boleh kurang. Boleh kurang boleh. Oke, baik. Oke, Abi Nasrul, terima kasih. Jazakumullah khairan atas waktunya ya. Banyak hal Abi Umi yang sudah kita dengarkan. Sekali lagi jika Abi Umi masih belum banyak hal yang ingin ditanyakan maka bisa secara langsung hubungi Abi Nasrul baik itu by telepon ataupun langsung datang ke sini ya. Untuk para netizen Abi Umi semua jangan lupa untuk senantiasa menyaksikan podcast selanjutnya ya. Jangan lupa juga subscribe ya. Follow akun-akun medsos kita ya. Dan jangan lupa pula bahwa pendidikan ini bukan hanya tentang pelajaran di kelas saja ya. Jadi tentang bagaimana kita membentuk manusia seutuhnya lahir dan batin. Sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Abi Opik. Pamit undur diri. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Quran Darul Fatah Lampung Selatan, berakhlak mulia, hafiz dan cerdas.